CNN Indonesia Breaking News. Anda kembali bersama kami. Kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok memasuki babak baru. Usai keputusan Mabes Polri yang menetapkan status tersangka kepada Ahok. Lantas seperti apa perjalanan kasus tersebut? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kita lihat bersama. Ini untuk memperjelas lini masa bagaimana kasus ini bergulir dengan sangat cepat dimulai pada 27 September 2016. Di sini ketika itu beredarlah di media sosial, menjadi viral bahkan video di mana Ahok dituduhkan ataupun diduga melakukan penistaan Al-Quran. Karena dalam sebuah kunjungannya ke Kepulauan Seribu ketika itu, Ahok menyatakan, kalau saya boleh mengutip sedikit kata-kata krusial yang disampaikan oleh Ahok, bahwa Bapak dan Ibu jangan mau ditipu ataupun dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Jadi kata-kata tersebut spesifik menyatakan ada surat dalam Al-Quran, kemudian ada ayat 51, dan kemudian juga ada polemik yang mengatakan ada yang sudah disadur atau diedit sehingga dikatakan tidak menggunakan kata pakai, sehingga seolah-olah menyebutkan bahwa Al-Quran tersebut bohong atau lain sebagainya. Tapi ini akhirnya menjadi sebuah polemik pernyataan Ahok yang sangat spesifik menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 disebut oleh sebagian pihak sebagai sebuah tindakan yang menistakan Al-Quran. Selanjutnya kita lihat pada tanggal 6 Oktober, jadi sangat dekat sekali ya, waktunya 27, jadi sekitar beberapa hari kemudian, sepekan kemudian, kita lihat bagaimana Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan melaporkan Ahok atas tuduhan penistaan agama. Dan selain itu ada lagi sebuah kelompok juga yang disebut dengan Advokat Cinta Tanah Air yang juga turut melaporkan Ahok dengan materi yang sama ke Barreskrim Polri. Selesai kita di 6 Oktober, hanya perlu satu hari kemudian kita lihat bagaimana Angkatan Muda Muhammadiyah dan Forum Anti Penistaan Agama juga melaporkan Ahok ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan penistaan agama. Lalu kita tinggalkan 7 Oktober, hanya selang 3 hari kemudian Ahok meminta maaf kepada umat Islam di Balai Kota DKI Jakarta. Dan kita lihat lagi setelah Ahok meminta maaf di Balai Kota, ini menjadi hal yang menurut saya juga sangat sensitif ya. Jadi Ahok yang terkenal dengan karakter yang menggebu-gebu, kemudian juga sangat blak-blakan, pada 10 Oktober dengan dugaan kemudian tuduhan menistakan agama, seorang Ahok mau di depan publik muncul dan meminta maaf kepada umat yang merasa hal tersebut menyinggung mereka. Lalu dilanjutkan 14 hari kemudian atau sekitar ya 2 pekan kemudian, 24 Oktober 2016, Ahok mendatangi Barreskrim Polri untuk melakukan klarifikasi. Tapi yang menarik, kedatangan Ahok atas inisiatif dia sendiri. Dia langsung mendatangi dan kemudian memberikan klarifikasi. Dari 24 Oktober kita bergeser ke 31 Oktober 2016 dan di sini ternyata kita lihat ada 15 saksi, kemudian ada 5 ahli yang diperiksa. 15 saksi tersebut terdiri atas ada pelapor, kemudian saksi yang hadir ada dalam pertemuan di Kepulauan Seribu tersebut. Kemudian juga ada pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentu saja ada Ahok juga yang hadir di sana. Adapun 5 ahli yang dihadirkan antara lain ada ahli agama, ahli pidana dan juga ada ahli bahasa. Jadi 31 Oktober sudah mulai tampaknya direspon oleh pihak kepolisian. Lalu kita lihat pada 1 November 2016 ternyata sudah ada 11 laporan tentang penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok yang juga datang dari sejumlah daerah. Dan kita lihat lagi dari 1 November hingga aksi nanti ya, ada tanggal 4 November sini ada aksi, tapi tahukah Anda pada dari tanggal 1 kemudian menuju tanggal 4 tersebut ada pertemuan yang menarik menurut saya ketika seorang Presiden Joko Widodo mengunjungi ataupun berkunjung ke Prabowo Subianto. Jadi banyak yang menafsirkan itu adalah salah satu komunikasi politik yang diartikan ataupun juga ditafsirkan oleh banyak pihak menjadi sebuah sinyal-sinyal tertentu sebelum akhirnya kita lihat pada 3 November Imam Besar FPI ini maksudnya memberikan keterangan di Mabes Polri. Jadi ada Rizik Syihab yang memberikan keterangan di Mabes Polri. Dan kita tahu juga bahwa Rizik Syihab tersebut mengatakan bahwa akan ada aksi demo dan hal tersebut sudah diketahui oleh pemerintah. Sehingga disiapkanlah pada tanggal 4 November, kita lihat, disiapkanlah pasukan yang ribuan pasukan. Kemudian kita lihat juga ada pengamanan yang ekstra yang dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk TNI juga melakukan
pengamanan karena di situ kita lihat ada aksi demo ormas Islam yang menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok. Dan kita tahu juga bahwa aksi 4 November yang berawal sangat damai, kemudian ribuan orang turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa, ternyata kita tahu berakhir setelah Isya. Ternyata setelah pukul 6 yang seharusnya mereka sudah membubarkan diri, namun ternyata kita lihat berakhir dengan ricuh. Ada korban yang luka dari pihak kepolisian, kemudian dari demonstran juga yang disebutkan dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Jadi 4 November ini menjadi tanggal yang menarik untuk kita analisis. Apa yang terjadi di sini? Karena kita tahu beberapa waktu sebelumnya juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan konferensi pers. Salah satunya adalah menyinggung sedikit mengenai Pilkada Jakarta, bahkan menjadi meme. Menjadi ramai diperbincangkan ketika mantan Presiden SBY mengungkapkan kata-kata sampai lebaran kuda. Mungkin Anda masih ingat, itu menjadi meme dan kemudian diartikan menjadi sesuatu yang lucu ya di media sosial. Dan tidak lama kemudian setelah ricuh hingga pukul menjelang tengah malam, akhirnya Presiden Joko Widodo muncul ke hadapan publik memberikan pernyataan dan kemudian berjanji menyelesaikan kasus tersebut secepatnya. Namun saya ingatkan Anda, dalam pernyataan Joko Widodo tersebut ada juga kalimat-kalimat yang menarik bahwa Presiden Jokowi menyatakan ada pihak-pihak aktor politik yang memanfaatkan situasi dari aksi 4 November. Jadi tidak bisa tidak, kasus Ahok tidak bisa lepas dari aksi 4 November. Politik ataupun juga kasus Ahok ini tidak hanya berdasarkan hukum tapi ada aroma politik. Meskipun memang pastilah tidak akan ada yang mau mengakui bahwa ada politisasi hukum, tapi suka tidak suka 4 November berkaitan kuat dengan Ahok dan pernyataan orang sekelas Presiden Joko Widodo. Lalu kita lihat, ini pada tanggal 7 November 2016, akhirnya Barreskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Ahok sebagai saksi. Karena sesuai juga dengan janji pemerintah melalui Presiden Joko Widodo. Selesai kita di 7 November, kita ke 15 November. Gelar perkara pun dilakukan atas kasus dugaan penistaan agama. Mabes Polri melakukan gelar perkara dugaan hal tersebut. Dan yang menarik, Ahok justru tidak menghadiri gelar perkara tersebut. Kita lihat ada beberapa dari pihak pelapor, kemudian dari pihak terlapor diwakili oleh kuasa hukumnya. Tapi kita tahu juga ada Front Pembela Islam juga yang hadir di sana. Dan dari 15 November, kita lihat 16 November, Ahok hari ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama. Dan Ahok sendiri langsung memberikan respon terhadap statusnya. Ahok memberi sebuah sinyal. Ini bukan akhir. Bahwa Ahok kemudian menumbuhkan optimisme bahwa Ahok dan Jarot harus menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2017 mendatang.